Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian Euro USD pada hari ini, tanggal 4 April 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di Euro USD pada hari ini. Sebelum saya mulai, disclaimer dulu bahwa di sini apa yang saya katakan di setiap videonya itu merupakan edukasi yang dimana kita sama-sama belajar untuk menganalisa suatu market. Jadi segala aktivitas trading untuk open posisi buy dan sell itu kembali lagi menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri, karena itu merupakan akun trading teman-teman sendiri. Dan di sini saya juga tidak memaksakan untuk teman-teman ikut ke dalam analisa yang ada di dalam videonya. Ya, jadi kalau kita lihat untuk per hari ini. Kalau kita lihat per hari ini ya, kemarin itu sudah saya plotkan area supply terdekat yang ada di sini itu sebenarnya sudah tidak valid, jadi kita bisa delete. Dan support di 8950 ini kita bisa delete karena sudah lewat kemarin ya. Dan sebenarnya kalau dilihat kemarin itu pergerakan Euro USD harga itu naik nggak jelas kenapa. Ya. Ya kalau saya pribadi sih ya, kalau saya pribadi harga naik daripada Euro USD itu nggak jelas naiknya kenapa ya kalau saya pribadi. Tapi kalau teman-teman melihat adanya alasan kenapa dia bisa naik sih, ya nggak apa-apa. Karena kalau saya sih harga itu sudah lewat di harga 8.000 ya. Harga sudah melewati 8.000, tapi harga malah nggak mau turun ke harga 7.700 yang dimana 7.700 itu ada area demand terdekat sebenarnya ya kalau dilihat di situ. Tapi kok harga malah stay di situ ya, break 8.000. Kemudian apa yang terjadi ya, sama kayak gold ya, dia break di bawah trendline. Kalau gold, kalau yang di Euro USD dia ngebreak di bawah 8.000, kemudian harga dibanting naik ya, ada engulfing ya, sama di H4. Euro dan gold itu pergerakannya sama kemarin, ada engulfing di H4, kemudian harga terbang. Dan kalau kita lihat secara kebetulan juga berarti di area 8.000 ini harga menciptakan yang namanya demand baru ya. Harga menciptakan demand baru di sini ya. Harga menciptakan area demand baru di sini yang dilihat itu paling atas adalah di 8.160 ya, apa tuh ya, kalau ambil tengah-tengah 8.000 dah ya paling gampang. Untuk area supply masih sama ya, area supply itu masih sama di sini, yaitu di sekitaran sini ya. Sekali lagi ini masih menjadi area supply yang intact banget, nget kalau saya kasih bilang kayak gitu ya, karena ini harga sudah membuat double top. Lucunya tuh sebenarnya harga itu sudah membuat lower low ya. Sebenarnya dia sudah ngebreak low yang ada di sini ya kan. Dia sudah ngebreak low yang ada di sini. Dia sudah ngebreak harga apa ya, harga psikologi number yaitu 8.000. Harga sudah break ke bawah. Tapi ya karena market itu di flip sama apa, USD itu di flip sama market, harga berbalik pada saat sore hari. Kemudian apa? Ya udah harga terbang habis itu. Harga terbang, dan kalau dilihat secara sekarang sebenarnya tadi sih di sini ada namanya bearish engulfing ya. Bearish engulfing, dan juga di sini ada double top kecil ya, double top kecil di sini. Sebenarnya sih tadi ya jam 10 itu pada saat saya post video analisa XAUUSD itu ada sudah peluang untuk ambil posisi sell sebenarnya. Untuk sell di sini stop lossnya sama aja di 9.300 di atas, dan target paling bawah itu bisa sampai sini di 8.000 ya, bisa paling bawah banget. Tapi kalau dilihat yang ketinggalan untuk ambil sell sekarang, jika teman-teman melihat ini seperti pola double top tapi kecil ya, permasalahannya adalah kenapa ini saya bilang double top kecil ya, karena permasalahannya itu jaraknya pendek ya. Cuma segini, kemudian naik sedikit, dan kemudian harga bergerak turun memang. Tapi yang saya worry-nya adalah memang di sini kita ada rejection panjang ya.
rejection panjang di sini. Tapi apa yang terjadi ketika di reject panjang, harga bergerak naik, tapi sekarang harga malah bergerak turun lagi ya. Terus apakah kita bisa pakai area demand kita di sini ya? Di H1 sih di sini ada demand kecil di sini ya. Di M30 kayak kelihatan ya. Ya, di sini di M30 lebih kelihatan seperti ini ya. Di H1 ya mirip lah ya, lagi dikit aja. Jadi kalau lihat di H1 itu seperti ini ya. Di M30, M15 ya, H1 ya. Jika yang merasa ingin ambil posisi sell, misalnya sudah telat harga yang untuk sell, biarkan harga itu turun dulu sampai 8.700 ya, 8.700, dan jika ada kesempatan harga itu retrace naik balik lagi ya. Ketika harga retrace balik naik dan ketika harga menyentuh area supply lagi sekali, ataupun dia meretest ini ya, meretest apa namanya, double top kecil kita di sini, dan jika ada konfirmasi silakan ambil posisi sell. Target pertama sampai di sini ya. Target pertama sampai di 8.700, target selanjutnya itu bisa sampai di 8.000 ya. Sampai di 8.000. Karena kalau kita ambil sell pada saat retest itu sebenarnya SLTP-nya tuh 1:1 ya. 30 pip 34 pip stop loss dan 36 pip take profit ya, beda lagi 2 pip lah ya, setidaknya it's okay. Tapi harus menunggu konfirmasi jika ingin melihat ambil posisi sell nanti. Karena kalau kita lihat di daily ya, di daily itu hampir terjadi engulfing kemarin ya. Hampir terjadi engulfing karena kalau dilihat pada saat dia turunnya itu ya udah dalam ya, bahkan ya sekali lagi turunnya itu sudah melewati harga 8.000. Untuk bagian atas untung saja harga itu tidak melewati zona supply. Jika harga itu sempat melewati harga supply dan kemudian turun sedikit, maka kemungkinan hari ini kita akan bisa melihat kenaikan dari Euro USD. Tapi karena berhasil di reject dari area supply ya, yang di 9150 sampai di 9300 ya, saya rasa untuk di saat ini ya, jika teman-teman sekarang ini melihat seperti pola QM di H4 ya, yang dimana kalau dilihat ini QM sell, yang dimana harga membuat kenaikan, kemudian dia ngebreak low dan harga sekarang meretrace di sini ya. Jika demikian sebenarnya sih harga QM ini bisa jadi, karena alasannya itu harga berada di area resisten ya. Beda halnya di XAU yang sudah saya terangkan sedikit di analisanya. Kalau di XAU kenapa QM itu bisa aja nggak valid, karena harga berada di tengah-tengah. Kalau sekarang QM-nya itu berada di area resisten sekaligus supply. Jadi bisa aja harga itu akan membuat penurunan lebih lanjut, bahkan karena 8.000 ini sudah pernah di break ke bawah, targetnya kemungkinan bisa mengejar 7.700 paling bawah. Tapi kita nggak tahu sih ya, karena kalau hari ini kan secara berita euro nggak ada. Berita hari ini tuh cuma ada di USD, cuma ada di USD doang nih, yaitu di JOLTS Job Opening. Jadi ya kalau dilihat bisa aja untuk malam harinya itu kita melihat penurunan di Euro USD jika JOLTS Job Opening ini lebih tinggi dari perkiraan atau bahkan lebih tinggi dari sebelumnya ya. Ini bisa saja terjadi QM, bisa saja terjadi bisa enggak ya, seperti itu. Yang penting jika ingin ambil posisi sell saat ini, karena ini consider seperti double top ya kan, tunggu retrace dulu sedikit ke atas, dan jika perlu dia ngebreak demand yang ada di sini, teman-teman nanti bisa short sell ke bawah sampai ke 8.000 di sini ya. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian Euro USD berikutnya. Bye bye.